Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Utami Irawati SSI MS PhD selaku narasumber pertama kita pada hari ini. Yang kami hormati dan kami sayangi teman-teman mahasiswa biologi FMIPA WLN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara kita pada hari ini. Lalu juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita dapat yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebagai pembuka acara kita secara resmi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Pembekalan kelompok studi ilmiah resmi dibuka. Perkenalkan, saya Nadia Syafira selaku MC dan moderator pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Utami Irawati SSI MS PhD selaku pemateri pertama kita pada hari ini yang telah berhadir di tengah-tengah kita untuk membagikan ilmunya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berhadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pembekalan ini. Sekilas terkait apa sih manfaat dari pembekalan ini? Yang pertama, mahasiswa biologi khususnya dari anggota KSI periode 2022 dapat mengenal dan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang baik, benar dan tepat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, mahasiswa biologi khususnya anggota KSI periode 2022 dapat mempelajari bagaimana cara mengambil sebuah gambar ataupun video yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah karya yang meliputi nilai estetika dan keindahan. Baik, sebelum kita menuju ke acara ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian pada hari ini. Adapun rangkaian kita pada hari ini yaitu pada pukul 9.30 hingga pukul 10.00 yaitu registrasi peserta sesi 1. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.20 yaitu pembukaan terdiri dari sambutan oleh ketua pelaksana, sambutan oleh ketua Himatul Akideh. Kemudian pada pukul 10.20 hingga pukul 10.50 yaitu ada pemaparan materi KTI dari dosen. Kemudian pada pukul 10.50 hingga pukul 11 itu ada sesi tanya jawab materi KTI dari dosen. Kemudian pukul 11 hingga pukul 11.20 itu ada sesi ice breaking. Kemudian pada pukul 11.20 hingga pukul 11.50 pemaparan materi KTI dari mahasiswa. Kemudian pada pukul 11.50 hingga pukul 12 ada sesi tanya jawab materi KTI dari mahasiswa. Kemudian pukul 12 hingga pukul 13.30 itu ada istirahat. Kemudian pada pukul 13.30 hingga pukul 14 itu ada registrasi peserta sesi kedua. Kemudian pada pukul 14.00 hingga 14.30 pemaparan materi fotografi. 14.30 hingga 14.40 ada sesi tanya jawab materi fotografi. Kemudian pada pukul 14.40 hingga 14.50 dari penutup. Langsung saja kita ke rangkaian acara selanjutnya yaitu penyambutan oleh Ketua Pelaksana Pembekalan Kelompok Studi Ilmiah. Kepada Saudari Rizka Ain kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua dan selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di kegiatan kami hari ini. Nah, adapun hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembekalan kelompok studi ilmiah. Nah, adapun seperti yang sudah dijelaskan MC tadi, tujuan dari kegiatan pembekalan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya untuk anggota kelompok studi ilmiah yang mana berupa KTI dan fotografi, yang mana pengetahuan ini sangat berguna lah untuk kita sebagai mahasiswa biologi. Nah, mungkin untuk harapannya semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa menerapkannya di kehidupan. Mungkin itu
kesempatan yang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Din Prasetyo selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi UPB periode 2022. Di sini juga saya selaku anggota pasif dari KSI juga di bidang molekuler juga. Dan jadi di sini saya berdiri juga sekaligus juga yang mewakili anggota pasif juga di sini. Yang seperti yang sudah dijelaskan oleh MC dan Ketua Pelaksana tadi, bahwa tujuan acara ini yaitu untuk membekali kawan-kawan sekalian agar supaya sebelum kita dapat terjun atau eksekusi ke dalam suatu kerja nyata di kelompok studi ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana gambaran-gambaran, terus apa saja sih nanti yang dilakukan. Jadi di sini harapan saya ke depannya agar kawan-kawan dapat mengikuti acara ini dengan betul-betul ya, dari segala pemaparan materi yang nanti akan diberikan oleh Ibu di sini dan juga nanti pemateri selanjutnya lagi, dan juga sama di sini tadi sudah acara kita nanti akan ada karya tulis ilmiah juga, terus nanti seperti itu, dan juga fotografi. Ilmu-ilmu tersebut merupakan kunci-kunci penting dalam melaksanakan berbagai hasil outputnya nanti itu ya, terutama itu, dan juga ilmu ini nanti bermanfaat juga ke depannya untuk kawan-kawan. Jadi segala hal yang kita lakukan pasti ada output, dan itu merupakan dasar, kunci dasar kerja nyata kita di kelompok studi ilmiah ini. Mungkin itu dari saya ya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rizkan Ain dan Saudara Ridwan Din Prasetyo yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, sampailah kita kepada acara ini, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Utami Irawati, SSI, MS, PhD. Baik, kepada Ibu kami persilakan. Estimasi waktu itu selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur saya sampai beberapa hari yang lalu baru sadar bahwa yang mengadakan ini Himabio. Tadinya saya pikir UPTKM. Saya sekali lihat surat undangan, loh kok Himabio gitu loh. Maksud saya jadi agak-agak insecure dengan posisi saya sebagai dosen di prodi kimia. Jadi, well anyway, kok jadi ke saya kode? Itu rata-rata angkatan berapa nih? 21, 22, 20, 19, 18, 17? 21 sampai 2019. 21 sampai 19 ya. Oh ya, 22 kan belum pakai masuk ya. 21 sampai 19. Yang 19 mungkin sudah mulai nyusun proposal. Yang 20 sudah mulai galau, mulai kakak tingkatnya menyusun proposal. Yang 20 hahaha, kalau kamu udah seminar proposal aja nih. Yang 21 malah mungkin ya, proposal ngapain sih, apa sih yang ditulis? Well, anyway, karena anak biologi, apalagi angkatan 21 mungkin ya pasti saya tidak yakin banyak yang kenal sama saya karena saya anaknya penyendiri, kemudian juga nama saya Utami Irawati, saya staf dosen di program studi kimia. Saya S1-nya dulu di Gadjah Mada. Saya asli Banjar, tapi S1-nya Gadjah Mada, S2-nya di Monash University. Saya ngambil Environment and Sustainability, which is lebih ke manajemen lingkungan. Jadi S1 saya ngambil kimia lingkungan, S2 manajemen lingkungan, S3 saya di Purdue University, which is somewhere in West Lafayette, itu di Indiana, USA. Saya di Environmental Engineering, waktu itu so a little bit of everything. Jadi kimia lingkungan, manajemen lingkungan, teknik lingkungan, ya nggak jelas sih sebenarnya. Apa sih namanya? Jadi bidang minat penelitian saya itu di bidang lingkungan. Saya pernah sebenarnya kalau untuk yang biologi dulu ada staf dosen prodi biologi itu namanya Pak Aditya Rahman. Kemudian beliau tinggal tugas ke Universitas Lampung, tapi saya pernah bimbingan bareng sama beliau untuk membimbing mahasiswa prodi biologi. Jadi ya
ada ininya sedikit. Tapi jujur saja saya dulu milih masuk kimia satu karena guru kimia saya dulu ganteng. Kemudian iya loh itu mengubah segalanya. Waktu kelas 1 saya pengennya masuk fisika, tapi waktu kelas 2 udah guru fisikanya ya gitu deh. Terus apa sih namanya guru kimia yang ganteng. Kemudian juga saya tidak suka biologi. Tidak suka karena saya nggak ketemu logisnya itu di mana gitu loh. Walaupun sampai sekarang juga saya selalu kagum anak biologi kok bisa sih hafal semua nama-nama Latin, kemudian nama-nama tulang di dalam tubuh. Saya mah patah tulang yang patah tulang aja, saya nggak ngerti apa itu tulangnya berapa puluh itu ada yang tulang di dalam ini. So you should be proud, Anda harus bangga sebagai anak biologi karena Anda mengetahui hal-hal yang sebetulnya sangat penting. Dan kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat kontekstual dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi tidak banyak yang paham itu dan Anda yang paham. Nah, saya diminta memberikan materi mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Next one, please. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, apa sih itu karya tulis ilmiah? Kemudian yang kedua, kalau nulis KTI itu susunannya seperti apa? Kemudian biasanya kalau KTI sih saya tahu. Kemudian struktur KTI juga ya kayak yang di ini kan tuh kayak di buku panduan skripsi kan atau gimana. Nah, tapi biasanya kesulitan kita adalah udah nih nyalain laptop, udah buka MS Word, kemudian selama 30 menit selanjutnya hening. Kita menatap layar kosong balik menatap kita. Udah aja itu tatap-tatapan 30 menit. Kita suka bingung apa sih yang harus ditulis. Ya. Oke. Next one. Oh ya deh, kalau anak kimia sudah hafal sama saya. Saya ngomongnya kalau saya semangat, saya suka kayak lagi balapan di Mandalika. Jadi kalau misalnya saya agak kecepatan segala macam, bisa langsung Bu, tolong slow down, chill out dikit dong Bu. Kemudian kalau moderator juga kalau misalnya waktunya udah hampir selesai, kalau dikabarin kayak apa. Jadi kalau saya diingatkan. Nah, salah satu definisi dari karya ilmiah itu adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis. Sistematis jadi nggak bisa asal, nggak bisa yang saya mah selalu mengawali segala sesuatu itu dari ini dulu, dari metodologi dulu. Ya kalau menulisnya sih mungkin boleh, tapi pada saat sudah jadi nggak bisa. Ilmiah loh ya. Ada kan anak MIPA nih, saintis muda. Jadi ya menulis sesuatu itu harus ada landasan ilmiahnya, dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Jangan kayak hoax yang sering di-share di WA, di grup WA yang apa sih namanya, yang aneh-aneh lah ya. Apalagi di bawahnya sebarkan kepada teman dan keluarga, satu ini katanya dapat menyelamatkan 1000 nyawa. Saya sedang aku kumahanya. Nah. Kemudian juga logis. Saya highlight juga karena logis itu adalah salah satu syarat utama dalam karya tulis ilmiah. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini kadang-kadang suka nggak logis, suka nggak masuk akal. Ya nggak sih, kadang kan kita suka, kok bisa sih ada yang kayak gitu, kok bisa sih dia kelakuannya kayak gitu, nggak logis, nggak masuk akal. Ya karena kehidupan nyata seperti itu deh. Tapi tulisan ilmiah yang kita buat itu harus logis, harus masuk akal. Oke? Benar, bertanggung jawab dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, saya pertama kali membimbing mahasiswa itu sejak saya jadi dosen 2010-an mungkin ya. Dan salah satu kesalahan yang terjadi dari 95% mahasiswa bimbingan saya pada draft pertama
proposal ataupun skripsinya itu adalah bahasanya bahasa verbal, bahasa ngobrol. Paham? Jadi kalau dia menjelaskan itu kepada saya ngerti. Tapi kalau ditulis, kalau tertulis itu orang yang baca belum tentu paham. Nah, salah satu yang harus kita pelajari, harus berusaha kita terapkan adalah pada saat kita berbicara ya bahasa verbal, tapi pada saat kita berbicara melalui tulisan, penggunaan bahasa itu akan berbeda dengan penggunaan bahasa pada saat kita ngobrol, pada saat kita berhadapan tatap muka face to face dengan orang lain. Naskah-naskah mahasiswa saya rata-rata benar, saya mengerti apa yang mereka maksudkan kalau mereka ngomong ke saya. Tapi kalau di atas kertas udah beda lagi gitu. Termasuk juga penggunaan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan ejaan yang disebut. Next one, please. Nah, menurut KBBI pun yang namanya karya ilmiah, sekali lagi yang namanya juga karya ilmiah harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah. Dan yang namanya karya ilmiah itu tidak disusun berdasarkan wangsit Anda tadi malam tidur mimpi apa, bangun-bangun lalu Anda tuliskan mimpi Anda itu jadi karya ilmiah. Tidak. Yang namanya karya ilmiah kalau menurut KBBI itu adalah kita susun berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta. Ingat, fakta itu bukan perasaan kita. Nah, fakta itu bisa kita peroleh berdasarkan hasil observasi, eksperimen yang kita lakukan, ataupun melalui kajian pustaka atau studi literatur yang kita lakukan. Nah, apa bedanya karya ilmiah dengan karya non ilmiah? Sini yang suka baca novel? Banyak ya? Oke, saya di bis jadi masih sempat baca novel. Sekarang walaupun sekitar 10 menit bisa sampai tiduran. Saya begitu nyampe palingnya main sampai tiduran gitu. Yang membedakan antara satu karya ilmiah dengan tulisan yang lain, karakteristiknya yang pertama sifatnya itu harus objektif. Objektif, jangan bias. Jangan bias dalam artian gini. Kalau misalnya memang hasil Anda seperti itu, suka tidak suka Anda dengan hasil Anda, ya sudah, tuliskan saja. Seorang ilmuwan itu boleh salah, tapi seorang ilmuwan tidak boleh berbohong. Itu yang harus kita camkan sebagai seorang sains. Nggak apa-apa namanya salah mah biasa. Ini kan udah pernah pada praktikum semua ya. Udah pernah praktikum kimia. Kalau tidak salah ada praktikum kimia ya untuk praktikasi. Nah, oke. Pernah salah nggak nentuin ininya? Suka diteriakin nggak sama asistennya? Dek, kelewatan tuh titiknya. Nah, saya sering teriakin praktikan saya. Salah kelewatan Anda Anda menentukan titik akhir titrasi itu salah lewat, tidak apa-apa. Tapi jangan ditulis, waduh kayaknya salah nih lewat nih 15 punya saya 15 mili. Terus Anda melihat punya teman Anda di samping, lah kok dia cuma 7 setengah sih? Padahal saya 7,2 gitu. Nggak bisa, ya bisa sih tapi salah. Kemudian juga netral. Netral ya tidak berpihak kepada siapapun. Kalau misalnya memang hasil Anda seperti itu ya laporkanlah seperti itu. Misalnya saja kalau di biologi saya agak tidak paham urutan ininya, tapi ada seminar proposalnya.
Nah, ada susunan proposal nih. Kemudian Anda sudah tahu pengujinya Pak X, Ibu Y. Kemudian Anda memperoleh hasil, wah hasil yang kayak gini kayaknya Pak X nggak suka nih. Udah saya sesuaikan aja sama hasil yang dia pengen. Nggak bisa, itu artinya Anda nggak netral gitu. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, sistematis. Sistematis itu flow-nya enak. Yang membaca bisa melihat urutan-urutan, bisa melihat kenapa Anda menuliskan dari awal sampai akhir, benang merahnya itu seperti apa yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, apa yang menghubungkan antara satu subbab dengan subbab yang lain. Misalnya saja, dia cerita kerusakan lingkungan adalah akibat berkurangnya keanekaragaman hayati ini. Ada cerita nih tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Terus tahu-tahu Anda bilang di paragraf selanjutnya, dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi atas salah satu spesies kodok tertentu yang hanya ditemukan di lingkungan Kalimantan Selatan. Orang bingung. Tadi lagi ngomongin keanekaragaman hayati, kok ujuk-ujuk ada kodok sih? Apa hubungannya antara satu paragraf dengan paragraf selanjutnya? Itu harus sistematis, ada benang merahnya. Kemudian yang Anda sajikan itu adalah fakta. Entah fakta itu dari hasil studi literatur yang Anda lakukan, kalau misalnya memang KTI Anda adalah berdasarkan literatur review atau studi pustaka, atau hasil penelitian, hasil eksperimen yang Anda lakukan di lab ataupun di lapangan. Oke. Jangan yang disajikan adalah pendapat Anda. Beda. Kalau Anda lagi dengerin teman curhat, ya boleh Anda mengemukakan pendapat. Kalau menurut saya sih begini. Tapi kalau dalam karya ilmiah, yang kita pegang itu fakta, bukan perasaan. Misalnya saja, loh kok kamu bisa bilang sih bahwa hasilnya sekian? Ya rasanya sih segitu Pak, kalau saya tidak salah ingat. Itu biasanya nanti kalau saya nih jadi dosen pengujinya, saya akan ngejar catatan kamu mana, logbook Anda mana, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilainya sekian itu berapa. Nah, jadi tolong ya anak 19 ini mungkin yang lagi mulai nyusun proposal, nanti kalau sudah konsultasi dengan dosen penguji, itu logbook catatan penelitian di bawah, supaya kalau ditanya sama dosennya nggak clueless, nggak bingung. Ya, please. Struktur yang paling umum dari karya tulis ilmiah itu biasanya paling gampang itu dibedakan menjadi 3. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Hampir sama sih dengan presentasi biasanya. Kalau pendahuluan itu kita menyampaikan kepada pembaca tentang mempersiapkan mereka untuk mengetahui apa sih yang akan kita sajikan. Pada bagian isi kita memberitahukan apa yang kita sampaikan. Pada bagian penutup kita menegaskan kembali apa yang telah kita sampaikan. Nah, biasanya gini, biasanya suka bingung, apa sih yang harus saya tulis di bagian pendahuluan? Ini masuknya ke bagian pendahuluan atau bagian isi? Setiap bagian dalam karya tulis ilmiah itu punya tujuannya masing-masing. Kalau kita tahu tujuan kita mau ngapain, kita akan lebih enak untuk melakukannya, ya kan? Kayak gini aja, Anda datang dalam tadi bagus itu waktu pembukaan sudah disebutkan oleh MC, oleh ketua panitia, kemudian juga oleh
ketua himpunannya. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah begini. Karena Anda tahu tujuan Anda ke sini mau ngapain, Anda lebih enak untuk berangkat. Anda nggak yang bangun pagi, udah libur, hari Minggu ngapain sih ke kampus segala gitu loh. Kalau Anda tahu tujuannya, Anda lebih enak untuk melakukannya. Sama halnya dengan menulis. Kalau Anda tahu tujuan dari masing-masing bagian, itu akan lebih memudahkan Anda untuk menulis, untuk mengetahui apa sih yang harus ditulis. Dan jangan lupa bahwa setiap bagian seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu harus berkaitan dengan thesis statement Anda. Thesis statement, apa itu thesis statement atau pernyataan tesis? Nah, saya jujur aja, saya baru tahu istilah thesis statement untuk menulis suatu karya tulis ilmiah atau esai pada saat saya S2. Saya S2 ngambil Environment and Sustainability, yang mana itu sebetulnya adalah manajemen lingkungan. Dan ini kayaknya salah satu saya kena karma, saya nggak suka biologi. Karena dari 1,5 tahun saya kuliah itu mata kuliah sains yang saya dapat itu cuma ekologi. Begitu ngeliat kurikulumnya lah, cuma ekologi dong, nggak ada kimia segala macam, cuma ekologi. Yang lainnya frontiers in environmental, kemudian environmental revolution. Saya sempat mikir, ada environmental analysis. Saya pikir analisis lingkungan, ini bidangnya saya banget nih. Saya bakal ngukur pH, ngukur kandungan logam segala macam. Enggak, ternyata environmental analysis di sana adalah AMDAL. Dan AMDALnya orang Australia sih, walaupun sama aja urutannya di IA itu. Nah, tapi karena tugas saya itu rata-rata semua mata kuliah itu tugasnya itu ada bikin esai dan mereka hitungnya kalau kita disuruh bikin makalah biasanya rata-rata sekian halaman kan ya. Kalau kami dulu enggak, kami hitungannya pakai jumlah kata. Jadi kalau esai singkat itu antara sekitar 1.000 kata, esai panjang 3.000, middle itu 3.000, kemudian tesis minimal 9.000. Makanya saya sampai hafal 1 halaman Times New Roman, fontnya ukuran 12, single space, itu kurang lebih 500 halaman. 500 kata. Nah, 500 kata. Dan saya suka bingung, mau nulis esai gimana? Karena saya sangat terbiasa dengan ilmu kimia yang diketahui sekian, hitung jumlah molnya, ketahui sekian, hitung konsentrasinya. Tahu-tahu disuruh bikin esai. Apa pendapat Anda tentang apa sih? Kadang-kadang saya sampai mikir kenapa saya milih jurusan ini. Jadi saya sering sekali datang ke language centernya, selalu minta tolong ini saya mesti gimana. Dan saya selalu ditanya, thesis statement kamu apa? Thesis statement kamu apa nih? Kamu punya thesis statement seperti apa? Pasti selalu ditanya. Baru saya belajar bahwa kita akan lebih mudah menulis karya tulis kalau kita punya suatu thesis statement, yaitu ide utama atau topik inti. Nah ya, saya juga selalu punya topik inti Bu kalau bikin karya tulis ilmiah. Beda, jadi gini. Kalau topik kita biasanya kan gini ya, luas. Misalnya pengaruh konsentrasi logam berat terhadap pertumbuhan ikan arwana, misalnya saya nggak kepikiran jenis ikan lain, itu baru topik. Kalau thesis statement itu betul-betul suatu kalimat yang spesifik. Jadi misalnya gini, kalau dari pengaruh logam berat terhadap
pertumbuhan ikan arowana. Thesis statementnya itu salah satu yang mungkin adalah seperti ini. Kandungan logam berat pada konsentrasi tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan arowana secara negatif. Kelihatan kan bedanya lebih spesifik. Nah, saya kata, oh itu udah thesis statement. Saya memandangi wajah instruktur dengan sudah saya kena paham nih, tapi kalau saya bikin thesis statement gimana? Kan selanjutnya. Apa sih pertanyaan yang mau kamu jawab? Lihat dulu topik yang kita pilih, ini pertanyaan yang ingin kita jawab apa? Apa sih pertanyaan yang ditimbulkan? Identifikasi masalahnya apa sih? Kalau sudah ketemu pertanyaan yang ingin kita jawab apa, jawabannya kira-kira seperti ini. Thesis statement itu mungkin kalau yang di sini kita diajarin sebagai hipotesis. Mungkin angkatan 19 sudah pernah ngambil metodologi penelitian atau mata kuliah semacam itu sudah pernah tahu apa itu hipotesis. Akan lebih mudah Anda menulis, kita akan lebih mudah menulis karya ilmiah kalau sudah tahu hipotesisnya apa. Kenapa? Karena lalu mengembangkan isinya itu ya dari hipotesisnya ini. Nah, jadi kita udah tahu, oh oke, saya sudah tahu topiknya apa, saya sudah tahu thesis statementnya apa, siap nih. Terus kita mikir, oh yang namanya karya tulis ilmiah itu ada bagian pendahuluan, isi, dan kemudian penutup. Oke, saya mulai dari pendahuluan dulu. Tapi tadi saya nulis apa nih di pendahuluan? Nah, tujuan utama dari pendahuluan itu adalah meyakinkan pembaca mengenai signifikansi dari penelitian kita. Signifikansi dari penulisan kita itu pentingnya apa? Bagian pendahuluan itu adalah pitchingnya kita, selling pointnya kita mau menjual apa sih dari penelitian kita ini. Kalau Anda nanti sudah memasuki semester 7, nanti Anda mau menulis proposal penelitian, di bagian pendahuluan inilah Anda berusaha meyakinkan kepada dosen penguji bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini beda dengan penelitian yang lain. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita itu penting, lebih gampang. Dan ingat, orang jualan aja itu tidak akan punya waktu yang berhari-hari untuk meyakinkan seorang pembeli. Coba deh, Anda misalnya lagi jalan-jalan nih, misalnya habis ini, padahal habis ini acaranya ini seharian ya. Misalnya nih, habis acara ini jalan-jalan ke Kimo misalnya, terus lewat di depan body shop misalnya, terus si sellernya, silakan kakak bisa dicoba dulu. Kemudian kalau dia berusaha menjelaskan keunggulan dari produk yang dia tawarkan, misalnya, iya kakak ini produk baru ini, tea tree oil ini bisa membantu kakak untuk mengurangi jerawat, gini. Kalau saya bisa nggak bisa, kalau produk yang bisa mengurangi masalah hidup saya apa ya kak ya? Nah, apakah Anda mau mendengarkan si salesnya berbuih-buih selama setengah jam menjelaskan? Enggak kan? Paling cuma 2-3 menit pitching. Makanya pernah dengar istilah elevator pitching? Elevator pitching itu pernah naik lift kan ya? Anggaplah kita dalam lift itu 3 menit. Jadi dalam jangka waktu 3 menit itu bagaimana kita bisa menjelaskan ide yang ingin kita jual kepada calon klien. Nah, bukan kami anak MIPA, bukan anak ekonomi dan bisnis. Anda nanti mau bikin proposal PKM, Anda berusaha meyakinkan reviewer.
Anda nanti nulis proposal penelitian, Anda berusaha meyakinkan dosen penguji loh. Kita tetap harus punya kemampuan untuk pitching itu. Namanya pitching. Nah, sama halnya dengan bagian pendahuluan dalam suatu karya tulis ilmiah. Jangan nulis 10 lembar itu pendahuluan. Maksimal 3. Itu udah maksimal banget. Biasanya 3 itu juga ini nggak bisa dikurangi lagi. Ini ada yang tidak relevan segala macam. Nah, dalam 2-3 halaman itu apa saja yang harus diisi? Pertama, berikan dulu konteksnya. Konteks di sini maksudnya apa? Paling tidak Anda memberikan definisi awal. Kondisi yang kita hadapi pada saat ini seperti apa? Itu Anda memberikan konteks. Itu harus ada di dalam pendahuluan Anda kalau Anda menulis karya tulis ilmiah. Konteks itu adalah kondisi saat ini itu seperti apa. Setelah konteks, Anda harus memberikan gambaran akan research gap-nya. Research gap itu maksudnya apa? Anda tadi paragraf awal sudah memberikan kondisi saat ini. Selanjutnya Anda cerita kondisi yang ideal itu sebetulnya seperti apa. Nah, wah, yang ideal seperti ini. Padahal saat ini yang kita hadapi tidak seperti ini nih. Artinya kan ada gap, ada celah antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Disitulah kita mengidentifikasi permasalahan. Research gap itu adalah di mana Anda mengidentifikasi permasalahan, di mana Anda ngasih tahu ke pembaca kondisi yang ideal bukan seperti ini. Kondisi yang ideal adalah yang seperti begini-begini loh Bapak Ibu. Nah, setelah Anda menjelaskan bahwa ada gap, ada celah antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada pada saat ini, lalu Anda sebutkan gap tersebut, permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Salah satunya adalah dengan cara begini. Nah, misalnya saja, kondisi saat ini adalah kandungan kadmium sebagai salah satu logam berat yang ada cukup mengkhawatirkan. Bahkan menurut baku mutu, menurut nomor sekian seharusnya kadar kadmium adalah begini. Nah, kemudian ada sebutkan tadi salah satu organisme yang akan sangat mudah terdampak oleh keberadaan logam berat di air adalah ikan spesies apa gitu, karena mereka mencari makan di endapan dasar sungai begini. Akan tetapi belum ada penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara logam berat yang ada di air sedimen dengan yang ada di dalam ikan spesies ini. Padahal kadar logam yang ada di dalam ikan tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator begini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang melihat bagaimana perbandingan. Kan kelihatan, orang jadi, oh iya ya, ternyata perlu ya. Nah, lalu setelah itu baru Anda sebutkan, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap analisis kandungan logam yang ada di dalam ini di lokasi sekian. Paham ya? Nah, itu Anda sudah pendahuluan yang kuat karena Anda sudah ngasih tahu ke pembaca Anda mau ngapain dan kenapa ini penting untuk dilakukan. Next one. Ini adalah salah satu contoh artikel jurnal yang saya ambil itu jurnal Science Tech. Kalau tidak salah ini tentang keanekaragaman hayati. Yang saya highlight kuning itu adalah kondisi saat ini. Keberadaan hutan mangrove di ekosistem sangat penting karena mereka ini.
Kemudian yang sebelahnya, hal ini penting, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji keanekaragaman mangrove yang tumbuh di Pulau Sempur. Kenapa? Kok perlu dilakukan? Kita kan suka pikir, kita baru mau melakukan sesuatu kalau kita tahu itu kepentingannya untuk apa. Sebutkan. Kenapa penting untuk dilakukan? Karena kajian atas keanekaragaman mangrove tersebut merupakan salah satu bentuk upaya eksplorasi Nah, kalau yang saya highlight kuning itu apa? Meskipun sudah ada beberapa data mengenai blooming cyanobacteria di berbagai daerah yang diikuti dengan kematian organisme lain, pengetahuan tentang galur-galur cyanobacteria Indonesia belum diketahui secara pasti. Gapnya di situ. Ini belum dilakukan. Padahal ini penting. Paragraf selanjutnya itu seharusnya Anda lalu menyebutkan kenapa pengetahuan akan galur-galur ini penting. Ini yang kadang-kadang kita lupa untuk mencantumkan di dalam karya tulis kita. Kita keburu cepat-cepat pengen ngomong kita mau ngapain. Sementara orang yang baca belum tentu ngerti memangnya kenapa, apa sih masalahnya sampai Anda mau melakukan itu. Ya, Pak? Waktu saya tinggal berapa menit? Kalau misalnya itu sampai 11.50, tapi kita kecepatan 20 menit. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya dari 45 menit saya tinggal. Kalau sampai 11.50 sisa 20-an menit. Nah, selanjutnya salah satu yang sering kali masuk di bagian pendahuluan itu adalah tinjauan pustaka. Namanya saja tinjauan pustaka deh. Kita tidak mungkin menulis bagian ini kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak melakukan penelusuran literatur atau literatur review. Tujuannya apa kita menuliskan tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka ini kita ingin memberitahukan kepada pembaca mengenai state of the art. Kondisi saat ini, penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan yang terkait dengan hal ini apa saja. Termasuk juga landasan teori atas topik yang kita angkat itu dimasukkannya di tinjauan pustaka ini. Nah, kadang-kadang permasalahannya adalah anak bimbingan saya biasanya mengeluhkan tentang menulis bab 2 itu adalah nggak ketemu jurnalnya apa. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau topik kita memang, oh ya kayaknya memang belum banyak sih yang pakai metode ini. Pertama biasanya saya minta coba cari ganti kata kuncinya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang saya suka ada ini adalah coba kata kuncinya masukin dalam bahasa Inggris dong deh. Karena kadang-kadang kita suka males mikir ya ampun saya berbahasa Indonesia aja sulit gitu loh. Coba masukkan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yang suka saya lakukan kalau kita mencari referensi, nih misalnya mentok, tapi sudah punya 1, 2, 3 jurnal yang ini, lihat deh jurnal itu, daftar pustaka yang mereka pakai itu apa. Pertama itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau saya pakai Google Scholar gitu, ini dapat ketemu nih 1 jurnal. Oh oke, jurnal yang ini kayaknya cocok untuk saya. Biasanya lalu kan di kalau Google Scholar itu tampilannya atas adalah judul, ya kan, judul, kemudian penulis, kemudian ada ininya, ada sedikit ringkasan sekitar 4 baris, kemudian bawahnya kan ada ya cited by, dikutip oleh. Coba itu diklik. Nah, itu akan memunculkan jurnal apa saja yang menggunakan jurnal pertama kita itu tadi sebagai referensinya. Nah,
selanjutnya yang suka muncul kalau ingin tinjauan pustaka adalah justru overwhelmed dengan saking banyaknya nih jurnal yang kita temukan, kita bingung mana yang mau diambil. Kalau saya biasanya saya cukup baca introduction-nya aja. Kalau di introduction udah kebaca bahwa ini tidak relevan dengan punya saya, ngapain saya baca sampai belakang gitu. Kemudian juga biasanya kalau di introduction-nya saja penulisnya sudah tidak bisa mengungkapkan dengan jelas apa maksud dia, biasanya langsung saya tinggal. Sombong sekali ya, nggak maksud saya. Biasanya sampai belakang pun saya akan kesulitan untuk membaca itu, dan menurut saya buang-buang waktu. Sementara saya menghabiskan waktu untuk membaca satu jurnal yang nyusahin itu, saya bisa baca 3-4 jurnal lain yang bahasanya lebih mudah untuk dipahami. Tidak usah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang belum pasti ada gunanya. Jadi tidak usah buang-buang waktu untuk yang ngasih tanda-tanda tapi ternyata habis itu di ghosting. Tidak usah. Oke. Next one, belum. Kemudian juga kadang-kadang kita suka gini ya, ini yang dimasukkan ke tinjauan pustaka apa aja nih, ya kan? Apa saja subbab yang harus saya masukkan di bab 2 ini. Itulah pentingnya kita punya thesis statement itu. Kembangkan subbab untuk tinjauan pustaka berdasarkan thesis statement atau pernyataan tesis yang kita punya itu tadi. Kata-kata kunci yang ada di dalam thesis statement kita itu apa saja? Itulah yang seharusnya akan masuk menjadi subbab. Referensinya tolong yang relevan, kemudian yang terbaru. Untuk beberapa topik mungkin saya ada yang pakai patokan ya 5 tahun terakhir. Untuk beberapa topik yang mungkin agak lebih sulit, apalagi sains ini kan sebetulnya ilmu yang perkembangannya sangat cepat ya. 5 tahun itu standar, antara 5 sampai dengan 7 tahun. Walaupun kalau untuk beberapa landasan teoritis ya nggak apa-apa, bisa pakai yang 10 tahun. Next one. Nah, metodologi. Tujuan dari kita menulis metodologi adalah supaya yang baca itu kebayang kita melakukan penelitian kita itu seperti apa. Kalau misalnya kata yang kita tulis itu adalah karya tulis yang disusun berdasarkan penelusuran pustaka, yang kasih tahulah bahwa ini dilakukan melalui studi pustaka atas jurnal-jurnal yang relevan. Tapi tolong akan lebih baik kalau disebutkan juga jurnal-jurnal terkait dengan topik apa sih yang topik yang dicari. Sementara kalau untuk karya tulis yang yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, misalnya jurnal misalnya artikel jurnal penelitian atau skripsi atau laporan penelitian, metodologi yang baik itu adalah pada saat pembaca melihat metodologi tersebut, si pembaca kebayang untuk melakukannya gimana dan bisa reproducible, bisa melakukan kembali apa yang sudah dilakukan. Itu salah satu yang paling penting. Coba deh, kalau misalnya Anda perhatikan skripsi kakak tingkat Anda, ada mungkin yang waktu Anda baca, oh iya di step-stepannya begini toh kalau saya mau penelitian seperti dia, itu bagus artinya metodologi punya dia. Tapi kalau misalnya Anda baca terus Anda benar-benar clueless gitu, ini samplingnya gimana, kemudian dia menentukan parameternya seperti apa, Anda tidak bisa membayangkan bagaimana Anda mengulangi penelitian tersebut, artinya metodologi itu tidak ditulis dengan baik. Nah, saya tadi malam baca artikel, ada yang nulis gini. Kalau misalnya kita mau publikasi di jurnal ilmiah, penulisan
metodologi yang baik memang belum tentu akan menjamin artikel kita diterima untuk dipublikasikan. Tapi kalau penulisan metodologi kita itu tidak bagus, itu sudah pasti menyebabkan artikel kita ditolak untuk dipublikasikan. Nah, jadi yang penting adalah supaya pembaca itu bisa membayangkan kita ngapain sih dalam penelitian itu. Yang pertama, kita harus menjelaskan kepada mereka bagaimana kita melakukan pengumpulan data, entah itu melalui penelusuran referensi atau melalui eksperimen di laboratorium kita mengumpulkan datanya. Kemudian juga kita harus memberitahu kepada pembaca tentang bagaimana kita melakukan analisis terhadap data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Nah, bagian isi itu tentu saja adalah ini adalah inti. Makanya isi ini seharusnya yang paling panjang dari suatu karya tulis ilmiah, karena disinilah kita menyajikan hasil, dan tidak hanya menyajikan hasil tapi juga membahas hasil tersebut. Kalau saya jadi penguji, salah satu kelemahan naskah skripsi mahasiswa itu seringkali adalah hanya melaporkan hasil. Ingat, bab 4 kalau dalam skripsi itu adalah hasil dan pembahasan. Misalnya saja, kalau penelitian yang kimia gitu ya, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa koagulasi berlangsung paling optimal pada pH 4. Efektivitas koagulasi mengalami penurunan pada saat pH dinaikkan. Pada pH yang terlalu asam juga koagulasi tidak terlalu efektif. Kalau Anda cuma tek sampai situ, Anda hanya melaporkan hasil. Anda tidak ada bedanya dengan anak SMA. Bahas. Hal ini dikarenakan pada pH 4 gugus aktif yang ada pada koagulan itu terprotonasi sehingga begini. Atau kalau misalnya Anda biologi mungkin saya pahami. Bahan alam, ada yang tentang bahan alam nggak di sini? Ada kan ya? Untunglah. Bahan alam misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan flavonoid yang paling tinggi ada pada bagian bahwa kandungan flavonoid tertinggi adalah pada saat diekstrak dengan metanol. Jelaskan. Hal ini dikarenakan interaksi yang terjadi begini. Itu Anda membahas. Nah, misalnya punya saya kan KKI-nya literatur, kajian literatur. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kadang-kadang memang trikinya di sini ya, bagaimana membedakan antara mana yang masuk tinjauan pustaka, mana yang masuk hasil dan pembahasan. Pada saat tinjauan pustaka, mungkin kita melaporkan misalnya gini, kandungan yang sudah pernah dilakukan begini. Pada saat hasil dan pembahasan, hasil yang diperoleh XYZ pada tahun 2008 menunjukkan bahwa seperti ini. Hal ini sedikit berbeda dengan yang dilaporkan oleh ABC yang melakukan hal ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh ABC dalam kurung 2012. Hal ini kemungkinan dikarenakan lokasi pengambilan sampel yang berbeda sehingga mempengaruhi ini. Jadi Anda bandingkan apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda dan berikan analisis Anda kenapa hasilnya
bisa sama, atau kenapa hasilnya bisa saling bertentangan. Atau misalnya menurut ABC dalam kurung 2018, hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan sel adalah begini. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh XYZ dalam kurung 2019. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jadi kita menarik kesimpulannya. Jadi lebih dalam pada saat, nah kalau misalnya KTI kita itu adalah studi literatur, pada saat tinjauan pustaka kita cuma menyebutkan apa-apa, pada saat isinya hasil dan pembahasan kita membandingkan. Itu yang namanya, kalau kata profesor saya dulu, critical analysis. Kenapa hasilnya berbeda? Kenapa hasilnya sama? Atau bisa dikelompokkan menjadi ini tertentu tidak? Menjadi golongan-golongan tertentu tidak? Oke, next one. Nah, akhirnya kita sampai pada bagian kesimpulan. Kesimpulan ini sebetulnya bukan yang paling gampang sih. Langkah yang paling sederhana. Karena tujuan dari kesimpulan itu adalah kita ingin memberikan ringkasan kepada pembaca tentang apa yang sudah kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah kesimpulan ini kita kan wrapping up hasil penelitian kita. Lihat lagi nih, ini kita rumusan permasalahan yang kita tuliskan di bab 1 di pendahuluan tadi itu apa? Karena seharusnya kesimpulan itu merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang kita kemukakan di bab 1 tadi. Misalnya rumusan permasalahan yang kita tuliskan adalah apakah ada perbedaan antara varietas padi yang dikembangkan di lokasi ini dengan lokasi ini. Nah, maka kesimpulannya harus menjawab bahwa berdasarkan hasil penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan antara varietas padi yang dikembangkan di kedua daerah tersebut. Oke. Jadi kalau ragu-ragu apa sih yang harus saya tuliskan di dalam kesimpulan, lihat lagi di halaman-halaman awal rumusan permasalahannya itu seperti apa. Oke, next one. Nah, all the details are in the details. Kata orang saya ya. Jadi jangan lupa ada beberapa detail kecil dalam penulisan karya tulis ilmiah yang kayaknya kecil-kecil banget, tapi itu sebetulnya penting. Yang pertama, salah satunya adalah penulisan referensi. Jangan lupa supaya tidak dituduh plagiarisme. Nah, supaya Anda tidak dituduh melakukan plagiarisme, penulisan referensi. Perhatikan format penulisan referensi, gaya yang digunakan itu seperti apa? Apakah pakai Harvard, apakah pakai APA, apakah pakai Vancouver, apakah pakai yang kalau Harvard itu kan author date ya, jadi nama penulis kemudian tahun, kemudian ada yang MLA ya, kalau saya nggak salah yang pakai nomor, kemudian susunya berdasarkan apa. Jangan lupa penulisan in-text citation atau kutipan dalam teks, formatnya seperti apa, kemudian daftar pustakanya seperti apa, bibliografinya seperti apa. Kalau bisa dari sekarang biasakan sudah mulai menggunakan aplikasi entah Mendeley itu salah satu yang paling gampang, paling populer. EndNote versi gratisannya, maaf ya dosen jelata jadi cuma bisa versi gratisan. Versi gratisannya cukup lumayan, cukup membantu. Atau bahkan GMS Word sendiri pun juga kan ada ya fasilitasnya. Karena kalau tidak, mungkin kalau KTI yang sekarang daftar pustakanya mungkin 20 sampai dengan 25 Anda masih bisa lah ya gitu loh. Tapi
Kalau misalnya Anda sudah nulis skripsi atau mungkin ada yang sudah berminat untuk studi lanjut, menulis tesis segala macam, saya dulu untuk tesis saja itu daftar pustaka saya itu 8 halaman, hanya daftar pustakanya saja. Itu Anda akan kewalahan sendiri, Anda akan menyesali hidup Anda kalau misalnya Anda melakukannya secara manual. Apalagi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak add on-nya harusnya miring gitu loh. Nah, itu frustasinya sama kayak frustasi nunggu tukang bakso nggak lewat-lewat, ada beberapa. Oke. Kemudian juga penggunaan EYGG, tolong dong di yang sebagai kata depan dengan di sebagai imbuhan itu perhatikan bedanya. Saya tetap aja ketemu yang kayak gini. Penggunaan EYGG perhatikan, karena kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang kita menganggap itu adalah bahasa yang baku, tapi ternyata tidak baku gitu. Misalnya mempengaruhi dengan mempengaruhi, apa sih namanya, kita kan mikirnya mempengaruhi ya, tapi kan P itu seharusnya lebu, jadi mempengaruhi. Saya ingatnya apa? Kalau pancing tidak ada itu mempancing, adanya memancing. Oh, artinya kalau P lebu. Nah, perhatikan yang kayak gitu. Apalagi kalau maju sidang, kadang-kadang ada beberapa dosen penguji yang kerjanya dan mencari kesalahan dalam penulisan. Salah satunya saya. Beruntunglah saya dosen di prodi kimia ya, jadi tidak akan jadi penguji Anda. Kemudian juga format, perhatikan Anda kata ini Anda susun dalam rangka apa? Apakah Anda mengikuti lomba tertentu? Apakah Anda mengajukan dalam proposal PKM atau bagaimana? Atau apakah ini adalah skripsi atau bagaimana? Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membuat Anda semakin bingung dengan bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sebelumnya beri tepuk tangan dulu kepada Ibu. Ya, itu tadi penyampaian dari Ibu Tami atas bagaimana sih cara kita menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Nah, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu ya, jadi untuk tanya jawab ini kami bataskan hanya 3 orang penanya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya angkat tangan. Silakan, soalnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Yasri dari perwakilan KSI Molekuler, bidang molekuler. Saya punya 2 pertanyaan kepada Ibu Tami. Pertanyaan pertama adalah apabila kita berfokus pada penulisan karya tulis berupa review atau jurnal review, itu untuk pendahuluannya sendiri itu bagaimana kita itu bisa meyakinkan pembaca kalau review jurnal kita itu penting, anggapannya itu kayak kan orang pasti mengira kalau ini cuma review jurnal aja gitu, nah cuma mau anggapannya kompilasi atau kumpulan dari jurnal-jurnal penelitian orang lain. Jadi buat apa kita tuh baca punyamu walaupun kita bisa baca punya yang sebelum-sebelumnya itu, Bu. Sama pertanyaan kedua adalah misalnya topik yang kita bawakan di review jurnal tersebut itu tuh kita menggunakan penelitian orang lain untuk membuktikan manfaatnya kepada suatu permasalahan seperti penyakit, tetapi dengan cara pembuktian secara teori, bukan penelitian basah. Anggapannya menggunakan penelitian mereka untuk anggapannya membuktikan secara teori kalau yang hasil misalnya produk objek A ini memang bermanfaat untuk untuk penyakit ini, tapi dari secara teori aja. Nah, itu untuk isinya itu sendiri kan Ibu bilang tadi untuk yang untuk review jurnal itu sejenis, kalau yang isinya itu biasanya untuk membandingkan penelitian-penelitian orang seperti itu. Tapi kalau yang formatnya tadi seperti tadi, bagaimana sih kita bisa membawakan isinya itu jadi supaya anggapannya kita bisa lebih sistematis gitu, dan anggapannya bisa menjawab dari tujuan awal kita tadi membentuk review jurnal tersebut. Itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Oke, langsung dijawab aja. Nanti saya tuh keburu lupa. Saya tadi malam saya makan malamnya apa juga saya udah lupa gitu. Aulia ya. Oke.
Yang pertama tadi tentang artikel review, bagaimana kita pada bagian pendahuluan kita bisa meyakinkan pembaca tentang kenapa review ini penting. Oke. Ini pertama penting kalau misalnya Anda mau studi S3, karena rata-rata PhD student itu akan diminta untuk membuat artikel review dulu terkait topiknya biasanya. Nah, artikel review jadi begini dulu. Di bagian pendahuluan, jelaskan dulu ini, apa sih namanya? Jelaskan dulu kenapa topik penelitian itu sendiri penting, ya kan? Kemudian yang kedua, di dalam review itu sebutkan apa sih yang Anda review. Apakah tentang metodologinya yang berbeda-beda, atau apakah tentang jenis-jenis objeknya yang berbeda, atau sebagainya. Kemudian nih, salah satu tujuan kita melakukan review itu kan sebetulnya kita kayak melihat semacam rangkuman. Anda selama ini kalau membaca artikel review itu supaya apa? Pernah nggak kepikiran? Misalnya Anda menulis itu membaca, kalau saya sendiri sebetulnya justru kalau mau mulai suatu topik baru itu paling gampang itu adalah membaca artikel review terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan melihat bagaimana suatu penelitian itu berkembang, apa yang sedang dikembangkan, kita lalu tahu ke arah mana penelitian lanjutan itu bisa dikembangkan. Jadi inti dan signifikansi dari suatu artikel review itu selain memberikan rangkuman atas hasil-hasil penelitian, itu adalah kita lalu mengetahui ke arah mana penelitian itu bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kan kita sambil baca nih, kadang-kadang kalau misalnya kita baca kita bikin artikel review itu kadang-kadang lalu kita mikirnya gini, oh ini tentang ini, kok tidak ada sih yang meneliti tentang ini. Dari sekian banyak artikel yang saya baca, topik tertentu tentang ini kok masih sedikit ya. Jadi salah satu signifikansi dari artikel review itu salah satunya itu juga adalah mengidentifikasi bagian mana dari topik yang kita angkat tersebut yang penelitiannya masih minim, sehingga sekali lagi kita lalu bisa tahu ke arah mana seharusnya penelitian tersebut bisa dilakukan. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian tadi bagaimana ya, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau misalnya yang kita lakukan itu adalah kita menggunakan hasil penelitian tertentu untuk secara teoritis bisa menjawab suatu permasalahan tertentu, begitu ya? Sebentar, tapi saya pengen tanya dulu, ini jadi maksudnya apakah molekuler ya? Jadi model-model kayak docking itu bukan sih? Beda ya? Sebenarnya bukan lebih sederhana, jadi anggapannya suatu objek, misalnya buah tertentu diteliti oleh orang lain, misalnya diteliti oleh peneliti lain yang memiliki kandungan flavonoid dan segala macam ini, dan di jurnal mereka sudah dijelaskan bahwa itu ada anti radiasi, anti inflamasi segala macam. Tetapi dari jurnal mereka itu nggak spesifik kayak itu cuma disebutkan anti inflamasi aja, anti apa gitu, nggak spesifik ini bisa bermanfaat untuk ini dan ini. Jadi menggunakan apa yang mereka sebutkan dan apa yang mereka teliti mengenai kandungan tersebut dikaitkan dengan penyakit yang memang karena inflamasi atau karena radikal atau karena itu yang bisa anggapannya itu secara teori itu bisa dihubungkan. Secara teoritis bisa menjawab ini ya. Iya. Kalau misalnya Anda bisa menemukan benang merah antara jadi gini, misalnya nih ya, hasil penelitian si A itu menunjukkan bahwa si buah ini memiliki kandungan flavonoid segala macam.
Tapi dia belum menyebutkan bahwa secara spesifik itu bisa digunakan, diaplikasikan untuk tujuan X, misalnya begitu. Dan kita ingin membuktikan bahwa walaupun belum dilakukan, secara teoritis ini bisa nih, gitu ya. Nah, coba kalau misalnya kita bisa menemukan hasil penelitian yang mirip dengan penelitian si A tadi, tapi sudah diujikan, jadi sudah diwujudkan dan terbukti bisa untuk bisa untuk menyelesaikan permasalahan X ini, itu bisa dimasukkan di bagian isinya. Misalnya, hasil penelitian A menunjukkan bahwa kandungan flavonoidnya adalah misalnya 85% gitu loh, misalnya. Kemudian menurut hasil penelitian C, buah kapur mengandung kandungan flavonoid setinggi 53% di dalam ininya, dan telah terbukti dapat digunakan sebagai antiinflamasi sehingga dapat digunakan untuk X gitu loh. Nah, itu kan kita sudah membandingkan bahwa ini sama dan bisa digunakan untuk X itu. Kemudian bisa juga dibalik. Misalnya hasil penelitian dari si C pada tahun 2008 menunjukkan bahwa penyakit X itu dapat disembuhkan apabila dipapar dengan flavonoid sekian persen. Dengan fakta bahwa si A menyatakan bahwa kandungan flavonoidnya aja sudah tinggi, maka secara teoritis ya seharusnya bisa dong si X ini. Jadi sintesis kayak gitu. Carilah perbandingan dari yang memang sudah terujikan. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Next one, kalau ada pertanyaan lain. Jadi jika ada yang bertanya lagi, silakan. Ini karena harinya mendung ya, jadi menggalau semua. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, itu tadi penyampaian dari materi dari Ibu tadi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu tadi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Ibu. Silakan kita silakan senang untuk menjawabnya. Yang beda sendiri. Ini kamu memang mirip ininya, orangnya memang sengaja ini lagi. Kayak matching banget gitu loh. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Makasih banyak. Yuk, sama-sama. Thank you for having me. Terima kasih. Thank you for having me. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan dalam penulisan KKI selanjutnya. Habis ini soalnya kalian akan dikejar-kejar oleh pengurus untuk menulis KKI, soalnya saya yakin. Oke, terima kasih semuanya. I'll see you when I see you ya.